warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan saya Marza Ayu. Perkenalkan saya Keila Ananda. Saya dari Curup nih. Nanti kalau teman-teman yang nonton dari Curup jangan lupa komentar ya. Kalau Kak Keila dari Curup, Marza dari Kepahyang. Buat teman-teman yang dari Kepahyang, coba komen di kolom komentar. Oh ya Kak Ke, sekarang kan masanya pendaftaran santri baru 2025. Banyak banget tuh yang nanyain lewat Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube. Ada yang nanyain, di mana sih Kak Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahyang itu? Dan juga ada yang nanya, bagaimana cara pendaftaran Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahyang? Hari ini, Marza sama Keila akan ngebahas cara pendaftaran di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahyang. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi, pendaftaran di Pondok Pesantren Modern Darussalam itu ada dua mode. Ada offline dan juga online nih guys. Jadi, semuanya akan kita bahas di hari ini. Sebelum kita masuk ke tutorial pendaftarannya, mari kita intip kegiatan Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahyang. Yuk, ikut. Bentar. Tinggal ayo ikut. Nah guys, sekarang kita lagi di area MTS nih. Yuk, kita mau lihat nih kegiatan mereka ngapain aja. Nah, mereka kan lagi belajar, jadi jangan berisik ya. Yuk. Oke guys, kita sekarang telah memasuki area kelas santri putri. Nah, jadi guys, di sini suasananya para santri lagi sedang belajar. Jadi kita nggak bisa leluasa ya guys. Ayo kita intip-intip sedikit. Nah guys, jadi kalau kalian masuk sini nanti, kalian bakal berada di kelas ini loh. Nah, ini kelasnya. Yuk. Untuk energi panas kemarin berkaitan dengan perubahan energi yang terjadi dan apa? Oke guys, jadi sekarang kita lagi di kelas bagian atas. Nah, kondisinya sama seperti tadi, tapi bedanya yang tadi di bawah dan sekarang di atas. Oke guys, kita sudah berada di area kelas putra. Jadi di bagian atas itu ada laboratorium. Nah, di sampingnya itu ada perpustakaan yang bergordeng warna kuning. Dan di bagian bawahnya terdapat kelas-kelas putra. Terus ada lagi guys. Nah, sebenarnya masih ada lagi kelas-kelas di bawah. Tetapi karena anak MI lagi pramuka, jadi kita nggak bisa ke situ ya guys. Coba kalian lihat keadaan anak MI lagi pramuka. Nah, itu yang ada tenda-tendanya itu. Nah, jadi anak MI bakal nginep di sana untuk kegiatan pramuka malam nanti, guys. Nah, guys, sekarang kita di bagian akhir nih. Nah, di bagian sini ada administrasi, tempat pembayaran atau bendahara. Nah, sebelum kalian melihat administrasi, kalian akan melihat bendera yang besar ini ya, guys. Nah, kalian bisa lihat ke sebelah kiri untuk melihat tempat bendahara. Yuk, kita ke sana. Pintu administrasi. Di situ sudah ada ruang bendahara umum. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi ya di mana tempatnya. Inilah kondisi ruang administrasi. Assalamualaikum Ustazah. Nah, di samping ruang administrasi bisa teman-teman lihat ada ruang penerimaan santri baru. Teman-teman sekalian bisa melakukan pendaftaran secara offline yang akan dibantu oleh Ustadz dan Ustazahnya dalam proses pendaftaran teman-teman sekalian. Untuk alamat pondok pesantren bisa mengunjungi alamat di bawah ini.
Nah guys, untuk pendaftaran secara online, kalian bisa melalui website Pondok Pesantren Modern Darussalam yang resmi nih. Nah, darussalamkepahyang.com seperti yang di bawah ini. Nah, caranya gampang guys. Tinggal kalian kunjungi alamat website di bawah ini dengan cara sebagai berikut. Oke, langsung saja kita buka aplikasi web browsernya. Bisa menggunakan Google Chrome ataupun juga Mozilla Firefox, bebas ya, bisa di laptop ataupun di handphone, tapi lebih sarankan di laptop ya. Dan langsung aja kita klikkan alamatnya, yaitu darussalamkepahyang.com menggunakan huruf kecil dan .com ya. Nah, di sini juga ada langsung disambut oleh halaman resmi. Beberapa informasi bisa kita dapatkan di sini seperti alamat, kontak yang bisa dihubungi, juga ada beberapa tulisan berita tentang pesantren, ada galeri dan juga video mengenai kegiatan di pesantren Darussalam Kepahyang. Nah, di website ini juga bisa teman-teman melihat beberapa menu, mulai dari profil, visi misi pesantren, aplikasi raport, kemudian juga pendaftaran santri baru, galeri dan kontak. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengulik menu-menu yang ada di pendaftaran santri baru, yaitu mulai dari formulir, brosur, persyaratan, hingga hasil seleksi nantinya. Nah, langsung saja ya kita klik menu formulir santri baru. Oke, dan nanti langsung muncul halaman seperti ini. Nah, kita langsung contohkan saja pengisiannya ya. Untuk jenis pendaftaran kita pilih baru, kemudian jalur pendaftarannya kita pilih online, dan nama sekolahnya itu tergantung. Kalau misalnya mau masuk ke MI berarti nama PAUD-nya, kalau mau masuk ke MTS nama MI-nya, kalau misalnya mau ke jenjang MA berarti yang ditulis adalah nama MTS-nya. Kemudian alamat sekolahnya silahkan diisi alamat sekolah asalnya, sekolah terakhir ya. Kita kasih contoh namanya desa ini. Kemudian lanjut ke nomor peserta ujian. Nah, silahkan diisi. Jikalau misalnya belum ada, boleh juga dikosongkan atau diisi dengan strip. Jadi jangan sampai dikosongkan betul, harus diisi dengan strip kalau memang tidak ada. Pernah PAUD, oke, diisi iya saja. TK juga iya saja. Kemudian termasuk SKHUN ya. Kalau misalnya belum punya atau lupa, juga boleh distripkan dulu, nanti bisa menyusul. Nomor ijazah juga diisi. Kalau misalnya belum punya juga bisa menyusul, diisi dengan strip. Kemudian kita isi ke hobi. Hobinya bebas ya. Yang penting semuanya harus diisi. Kalaupun memang tidak ada, diisikan dengan tanda strip atau garis. Kita isi cita-citanya. Kemudian masuk ke data pribadi. Nah, ini yang paling penting. Kita isi nama lengkapnya, misalnya Roni ya, namanya fiktif ya. Kasih contoh, misalnya nama kalian, nama yang kalian yang ingin mendaftar. Kalau misalnya namanya Pedro, maka isi dengan Pedro. Kemudian jenis kelamin laki-laki, kemudian NISN diisi dengan nomor induk siswa nasional, dan NIK ini bisa dilihat di KTP ataupun di kartu keluarga. Akan ada NIK-nya. Biasanya 16 digit ya. Bisa dicek lagi ya teman-teman. Mohon untuk teliti. Kemudian tempat lahirnya kita kasih contoh Kepahyang. Oke, dan selanjutnya kita isi tanggal lahir kalian ya, yang calon santri baru ya. Misalnya lahirnya tahun 2012, kita geser aja. Kemudian kita pilih bulannya Desember dan tanggal 26 misalnya. Oke. Kemudian untuk agamanya tentu ya harus wajib pilih Islam ya. Oke. Jadi kalau mau masuk memang harus Islam ya guys ya. Untuk kebutuhan khusus boleh dipilih bebas, tergantung teman-teman. Kalau misalnya tidak ada maka pilih tidak. Kemudian isi alamat rumahnya yang lengkap, misalnya jalan apa gitu, desa apa, diisi dengan selengkap-lengkapnya. Kita kasih contoh di sini Desa Sukamaju Senang Hati Damai Sentosa di Kepahyang ya. Oke, RT 3 boleh, RW juga diisi ya, bebas sesuai dengan RT teman-teman. Nama dusunnya, nama desa, kemudian kecamatannya kita isi Kepahyang. Kabupaten Kepahyang. Ini tempat tinggal teman-teman semua ya. Kode posnya kalau Kepahyang 39172.
Kemudian tinggal bisa diisi bebas ya. Kalau misalnya tinggal sama orang tua, tapi kalau sudah nggak ada lagi orang tuanya, berarti tinggal sama wali atau sama yang lainnya. Mode transportasi ke sekolah yang dulu ya, itu menggunakan kendaraan pribadi ataupun bebas. Ini nomor HP kita. Kalaupun bisa juga nomor HP orang tua juga boleh. Kemudian nomor telepon kalau nggak ada dikosongkan saja, dan emailnya diisi email kita ataupun email orang tua juga boleh. Nah, untuk selanjutnya SKTM itu kalau memang tidak ada atau lupa silahkan diisi strip. Nanti kalau memang ada, nanti bisa menyusul ketika daftar ulang. Begitu juga dengan KKS, kemudian KPS, dan juga KIP. Kalau misalnya ada KIP boleh diisi, kalau misalnya lupa dikosongkan. Nanti di pesantren juga bisa mendaftar, nanti bakal diurusin persyaratannya. Tentunya otomatis ya melalui emis masing-masing nantinya. KIS, kemudian kewarganegaraannya juga diisi WNI. Nah, selanjutnya yaitu pas foto. Nah, teman-teman pastikan pas fotonya yang rapi ya, menggunakan pakaian rapi dengan backgroundnya bebas. Kalau bisa warna merah atau warna biru gitu kan. Nah, dan pastikan ukurannya itu tidak lebih dari 1 MB. Nah, kalau misalnya udah berhasil, nanti itu pasti ada namanya keluar itu bla 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 .jpg gitu. Selanjutnya kita isi nama ayah kandung ya, nama ayah teman-teman calon santri baru. Kita kasih contoh nama ayahnya Rizky. Kemudian tahun lahirnya tahun 70. Kemudian pendidikan ayah terakhir itu S1. Kemudian pekerjaannya kita pilih misalnya PNS atau TNI ya. Oke, kemudian kita pilih penghasilan bulanan. Ini silahkan dikira-kirakan ya, ditanyakan ke orang tuanya ya. Kemudian kita pilih berapa ya? 2 juta. Oke, kemudian kebutuhan khususnya kita pilih tidak. Kalau memang ada silahkan ditulis, kalau tidak ya tidak usah. Kemudian lanjut sama untuk data ibu kandung, sama seperti data ayah juga, nama lengkap. Kemudian kita isi tahun lahir ibu ya, namanya Rizka. Oke, tahun 1975 coba. Kemudian pendidikannya kita pilih S1 juga. Kemudian pekerjaannya apa ya, pedagang, petani ya. Oke, kemudian penghasilan bulanannya kita pilih sama juga 2 juta. Kemudian kebutuhan khusus kita pilih tidak, kalau tidak ada ya. Kalau ada dibilang ada. Oke, selanjutnya data wali. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang tidak ada orang tua atau tinggal sama wali, ini boleh diisi ya. Kalau memang tidak, silahkan dikosongkan saja ya. Tahun lahirnya juga dikosongkan saja. Kemudian kita lanjut ke pendidikan ya. Pendidikannya dikosongkan saja, langsung ke lompat data periodik. Tinggi badan ngisi 150, kemudian berat badannya berapa kilo ya, kita katakan 45 kilo. Kemudian jarak tempat tinggal itu kira-kirakan aja 5 kilo, dan biasanya itu memakan waktu sekitar ya 10 menit lah ya. 3 kilo boleh deh, 5 menit lah. Kemudian jumlah saudara kandungnya bisa juga diisi 2, 1 aja deh. Oke. Nah, kalau sudah semuanya diisi, silahkan dicek ulang dan di checklist. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isian data formulir ini adalah benar ya. Jangan lupa di checklist. Kemudian langsung saja diklik simpan formulir pendaftaran. Nah, jadi sudah dicek dari atas sampai ke bawah. Semoga nggak ada yang salah ya. Kalau memang ada yang salah, nanti pasti diberitahu oleh sistemnya. Oke, kita simpan. Apakah berhasil? Nah, ini ada yang salah, berarti terjadi kesalahan nih di pojok kanan atas. Tahun lahir wali harus diisi dengan angka katanya. Nah, kan wali kita nggak ada tuh. Nggak apa-apa diisi sembarangan aja atau diisi 00 aja udah cukup, karena sistemnya butuh yang 4 digit. Jadi diisi 00 aja kalau memang walinya nggak ada. Oke. Nah, kita coba sekali lagi, simpan formulir pendaftaran. Nah, berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, alhamdulillah teman-teman berhasil mendaftar di Darussalam Kepahyang. Nah, akan muncul ringkasan seperti ini. Ini teman-teman silahkan di print. Teman-teman sudah aman, sudah terdaftar sebagai calon peserta atau calon santri baru. Nantinya akan bisa digunakan sebagai daftar ulang, yang tentunya harus membayar
uang pendaftaran ini sebesar Rp150.000 ya. Ketika nanti sampai di pesantren, nanti akan dibuatkan grup berdasarkan nomor WA atau nomor WhatsApp yang teman-teman daftarkan ketika pendaftaran online, atau juga bisa konfirmasi pembayarannya bisa melalui transfer di nomor yang sudah tertera di website. Nah, ini ada nomor pendaftaran ya. Nomor pendaftarannya silahkan dicatat, diingat. Nanti kalau misalnya teman-teman lupa atau hilang formulir yang sudah diisi nanti, itu teman-teman bisa login lagi di websitenya tanpa mengisi ulang. Kita contoh ya, kita pilih menu pendaftaran santri baru, kemudian kita pilih cetak formulir. Nah, silakan teman-teman nanti isi nomor pendaftarannya. Kita isi, kemudian tanggal lahirnya tadi tanggal 2012 bulan Desember tanggal 26 ya. Nah, kalau kita cetak formulir nanti itu otomatis keluar lagi. Nah, kalau berhasil ini keluar lagi dia. Kalau misalnya nanti formulir yang lama tadi hilang atau lupa di print, nanti akan keluar lagi. Jadi gampang ya teman-teman, jangan sampai dilupakan nomor pendaftarannya. Atau ketika langsung keluar silahkan di download. Nah, untuk teman-teman yang daftar offline atau yang datang langsung, atau memang tidak bisa mendaftar secara online, bisa teman-teman cetak sendiri atau tulis manual menggunakan pena, dan menunya itu tadi di pendaftaran atau download formulir. Nah, untuk persyaratannya teman-teman juga bisa lihat di sini di menu persyaratan santri baru. Ada beberapa syarat yang perlu teman-teman siapkan. Jadi silahkan dibaca lagi di menu syarat pendaftaran. Nah, jika ada pertanyaan nanti atau kendala ketika mendaftar, jangan segan-segan untuk menghubungi kami. Nah, di situ ada menu juga, ada alamat pondok pesantrennya juga, kemudian ada juga kontak personnya yang bisa dihubungi. Nah, terima kasih. Nah guys, itu tadi cara tutorial untuk daftar di Pondok Pesantren Modern Darussalam dan sedikit pengenalan wilayah dan kegiatan juga nih. Nah, semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa-apa informasi yang didapat. Nah, kalau kalian masih bingung, jangan lupa komentar lagi ya di bawah ini. Sampai jumpa di pondok. Assalamualaikum. Wahai kawan semua, jangan pernah putus asa. Ingat Ustaz kata, menjaga wajah. Darussalam, wadah berdakwah, tempat beramaliyah nyata.